itu Bang Priyanto Daniel. Silakan Bang Priyanto. Bang. Oke, salam teman-teman semuanya. Makasih buat pengurus ya, buat admin sama rekan-rekan moderator dan sebagainya buat kesempatan saya untuk bercerita lah, bukan protes, bercerita pengalaman hidup. Saya coba menceritakan sereal-realnya apa yang terjadi dan bisa baik buruk ya dan bisa moga-moga jadi pembelajaran buat teman-teman semuanya. Jadi di sekitar 2018 seperti sebelum-sebelumnya saya bilang, saya ketemu Kalena Sinaga ini yang menjadi istri saya itu di stasiun Bekasi. Awal mulanya itu pun karena saya sudah posisi hopeless. Hopeless akan pasangan hidup karena semuanya mentok di mama papa. Aku akui dari kecil, dari masa-masa aku mulai pacaran, sangat amat jarang sama yang namanya buru Batak. Rata-rata sama Jawa lah, sama Manado, Chinese, dan malah seringkali kadang-kadang berhubungan ngobrol dekat, sangat berhubungan dekat tapi tidak pacaran ya, sama eh, beda agama, bahkan sama yang agama Buddhis. Tapi puji Tuhannya nggak sampai, hanya hampir-hampir saja. Akhirnya dalam proses pencarian pasangan hidup itu diberitahukan kayak ginilah sama seseorang rekan saya berkata, "Pri, kamu gimana dapet cewek Batak sedangkan kamu di lingkungannya adalah di lingkungan karismatik yang kanan kiri temanmu adalah Chinese dan kamu akan susah. Kalau ada pun Batak tidak masuk dalam geng kamu. Alangkah baiknya kamu juga harus menyenangkan orang tua kamu dan aku lihat kamu posisi dilema. Doalah, siapa tahu kamu harus pindah ke KBP sehingga kamu dapat jodoh." Oh ya udah, aku doa. Akhirnya mama pun tiba-tiba ngomong, "Kamu sudahlah, kamu belajar Malua. Walaupun kamu di bab udah di karismatik belajar apa-apa, tapi mama papa tetap pengen kamu di HKBP karena papa mama punya beban kamu di HKBP." Oke, aku ikutin KKBP. Nah, waktu itu dibarengkanlah dengan adekku, karena mau menikah, dia melangkahi aku, tiba-tiba dia Malua juga. Cuman uniknya adekku bisa passing pass lah, cuman 3 kali dia langsung bisa menikah. Nah, posisinya aku pikir aku cukup seminggu, 2 minggu ikutin kelas. Ternyata keputusan Dewan Huria Parhalado di situ memutuskan gue untuk belajar Malua sama seperti anak SMA. Awalnya sih gue nggak nerima ya. Gue mikir, apaan sih gue udah belajar ini itu tentang teologi ya. Tetapi pas gue jalanin, pas gue berdoa, gue belajar, ternyata banyak hal yang aku pelajari, banyak hal yang emang aku bisa dapat gitu. Dari sisi insight yang lain yang lebih mendalam akan firman Tuhan. Contoh tentang doa Bapa kami. Mungkin kalau kita gaul sama Cina, kalau udah sekali lu buat kesalahan, lu akan susah dipercaya lagi atau bahkan musuhan gak mau ketemu. Tetapi dalam HKBP gue benar-benar belajar banget bagaimana kita mengampuni orang, mengampuni seseorang untuk tetap berhubungan baik. Walaupun kita tetap jaga jarak tapi hubungan baik. Kalau karismatik kan cuma say hi tapi kelihatan banget gitu. Oh ya udah, pelajarin banget. Terus aku juga belajar banget di HKBP itu adalah bagaimana caranya kita menghargai para senior, hamba Tuhan yang telah ditetapkan. Terus ada aturan-aturan yang cukup menurut aku emang menjaga kesinambungan gereja dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di masa pengenalan tersebut, aku ketemulah seorang namanya Jupiter. Jupiter ini adalah satu teman malu aku. Dan kita sama-sama waktu itu bangun retreat. Retreatnya puji Tuhan kita ngadain retreat di Pangalengan. Gereja aku di HKBP Soreang dan itu bukan resort, itu adalah cabang kecil di kota kabupaten dan itu gerejanya di dalam Lanut Sulaiman dan sering pindah-pindah karena belum dapat izin. Nah, waktu itu kita bangun retreat pertama kali di Naposo dan kita bangun itu bareng Jupiter. Dalam proses tersebut, saya nggak mau ceritain retreatnya karena makin panjang. Dalam proses tersebut, dikenalkan, dia berkatalah begini, "Bang, aku ada satu kakak belum nikah, umurnya 28, 27-an. Abang mau nggak kenalan?"
ya kalau dikenalin kenapa enggak gitu kan. Udah, terus aku bilang kayak gini, "Yuk ngomong ke papa." Lah kan gue bingung ya ke si papa, ke papanya Jupiter ngapain. Nah aku datanglah ke, rumah si itu sambil mikirin aku mau ngonsep urusan retret. Ternyata di situ dibilang, "Ini, aku punya boru loh, boru sinaga baik, begini-begini, ini cocok lah sama kamu begini gini." Tapi si Nantulang itu ngomong, "Ngapain kau kayak gini-gini, nggak usah lah hafal kayak gini 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 gini." Karena aku waktu itu posisinya sudah 3 kali gagal nikah, 2 kali sama paribanku boru si Hotang, stabi sangat stabi tuh hula-hula dot pariban si Hotang, takutnya pada kenal gitu, tahu ceritanya. Aku 2 kali gagal nikah sama boru si Hotang dan aku pun lumayan ribet untuk lepas untuk tidak boru tar tulang karena almarhum tulang kandungku mengharapkan aku dan ngomong ke punggungan si Hotang, aku harus sama pariban. Tetapi setelah proses akhirnya aku bisa lepas, mungkin ini cerita lain. Ya sudah aku dikasih nomor, tapi aku bilang, "Aku nggak mau dong, nggak mau kontak dia langsung, aku pengen dapat Facebook-nya," aku bilang. Oke, aku dapat Facebook-nya, udah dapat Facebook-nya, aku add, aku kenalan, chatting Messenger, biasalah modus, walaupun udah punya nomornya, aku pura-pura nggak punya nomor, terus minta ngajak ngobrol, dapatlah. Mulailah sleep call, terus aku mulai terbuka sama dia bahwa aku pernah gagal nikah dan begini-begini, konfliknya begini, tapi aku udah bilang bahwa aku sudah beres dan aku masih punya hubungan baik sama, tulang-tulangku yang baru tulangnya nggak jadi sama aku. Nah, setelah itu dia pun ceritalah bahwa dia juga pun, mengalami gagal nikah, 2 kali dan dia cerita begini, terus aku bilang ke dia, "Oh ya nggak apa-apa, yang penting buat aku adalah kamu sudah beres sama masa lalu kamu, sehingga kita bisa menjalin hubungan. Akhirnya kita bilang kita sama-sama mau punya hubungan dalam Tuhan, tapi ngobrolnya macem-macem dari kerjaan, sleep call-an lah kalau bahasa kalian kan, kenalan lah. Setelah sekitar 2 minggu, si istriku ini, si Tolena Sinaga ini, sang istriku, yang jadi, istriku ini berkata kepada aku, "Yang, kamu bener nggak serius sama aku?" Ini belum manggil yang-yangan karena masih PDKT toh 2 minggu, 3 mingguan. "Oh aku serius." "Ya udah buktikan." "Ya boleh, kamu minta bukti apa?" "Datanglah ke Bekasi temuan." Kan nggak mungkin kita pacaran LDR-an sedangkan kamu belum ketemu sama aku dan aku belum ketemu sama kamu. "Oh ya betul juga." "Boleh." "Ya udah yuk, ketemuan di mana?" "Terserah Abang kapan." "Ya udah sekarang ya mumpung gua libur nih hari Sabtu." "Oh ya udah terserah." "Kamu di mana?" "Ah, aku di sekitar stasiun Bekasi kalau lagi ada acara." Acara, ini apa namanya, martupolnya Pariban aku, Layabara. "Oh ya udah, aku datang ya dari Bekasi." "Hah, serius kamu datang?" "Iya, aku datang." Aku lari ke Bekasi, ketemulah sama, istriku ini di, stasiun Bekasi, di jalur nomor 3. Aku ketemu, ngobrol, kita saling pandang-pandangan, ada rasa, terus aku bilang, "Ya udah yuk, aku pengen kenalan sama orang tua kamu." Terus aku datang ke rumah dia, serem juga kan lihat si tulang itu, aku duduk cuman bilang, "Misi tulang, aku duduk ya." "Oh ya silakan duduk." "Oke." "Kamu dari mana?" "Aku dari Bandung tulang." "Oh, siapanya Lena?" "Oh temen, tulang baru ketemuan sekarang, saling kenal-kenalan aja." "Tapi tulang boleh kan?" "Oh boleh boleh." Terus aku nemenin dia, nemenin dia nonton bola waktu itu, aku inget banget. Terus aku juga pesen tiket pulang karena, hari Minggu aku ada Malua dan aku harus ikut kan. Ya udah, aku pesen tiket pulang aku nyampe Bekasi jam 5, pulang jam 00.30 kereta terakhir ke Bandung. Udah habis itu si tulang itu ngobrol, "Aduh, aku nggak enak kenapa tulang? Aku lagi nggak enak badan, capek tadi habis martupol." "Oh, mau aku pijitin tulang?" "Oh, ya udah, bisa kau pijit." "Ah, aku cuman belajar-belajar lah tulang dulu di asrama, kalau tulang boleh ngijitin, aku pijitin tulang." Ya udah aku pijitin lah pelan-pelan. Setelah udah waktunya aku bilang, "Tulang stabi ya, aku udah mau pulang, ini kereta terakhirku." Terus aku izin ke tulang itu dan izin ke cewek itu, lanjutlah, kita ngobrol. Besoknya dia bilang, "Kok kamu sopan banget ya jadi cowok? Papa kaku terharu loh, belum ada cowok yang sesopan kamu." Itu kata dia. Aku nggak ngegombal-gombalin atau nggak lebih-lebihin. "Oh ya nggak apa-apa, karena menurut aku, saat aku pengen mengenal ceweknya dan pengen memilikinya, ya aku harus deketin papanya." Karena yang aku pahami adalah
kalau mau nikah bukan dapetin ceweknya, tapi harus menerima semua keluarganya. Dia mau "Oh aku baru denger ya ada cowok kayak kamu punya statement kayak gitu." "Ya iya dong, nggak mungkin aku cuma nerima baik kamunya aja. Aku pun ngomong sama kamu hal-hal buruknya aku dan aku pun terima hal-hal buruk kamu tentang kegagalan nikah. Kenapa aku mau baiknya aja?" Nah setelah itulah aku datang lagi ke acara pestanya aku datang, ke acara yang apa. Nah setelah 3 minggu ternyata, setiap minggu datang ini si tulang ini selalu minta satu, pijitin dia. Pijitin kaki sama punggung, aku tiap hari pijitin dia, sambil ngobrol-ngobrol lah. Makin dekat aku sama tulang, si tulang almarhum ini, tiba-tiba minggu keempat, minggu kelima, dia dinyatakan sakit dan perutnya bengkak, dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Nah, bingungnya si cewek ini adalah, dia nyariin gua, "Mana si Hombing? Panggil dulu si Hombing." Lah, kok kok gua bingung ya, kok gue dicari? Ya udah, bini gua waktu itu calon istri aku, yang sekarang jadi istri kan nelpon, "Ini papa nelponin kamu, nyariin kamu, kamu udah bisa datang nggak? Kalau kamu sayang sama aku datanglah sekarang begini 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 begini." Akhirnya aku datanglah ke dia, ke rumah sakit itu, aku jagainlah setiap Sabtu Minggu. Jadi selama sebulan itu Sabtu Minggu aku pulang pergilah ke Bekasi, buat ngejagain. Jadi Sabtu sore aku jagain, Minggu malam aku pulang, Minggu pagi aku kerja, selama 1 bulan itu. Waktu itu aku bingungnya papa mama cuma nanya, "Kamu mau ke mana?" "Ke Bekasi Mah, kenalan sama Boru Batak." "Oh ya udah nggak apa-apa." Biasanya mamaku itu ngoceh banget, biasanya mau jalan aja sama Pak Ridwan, "Ah, ini udah nggak apa-apa sana," gitu kan. Ya udah, pas minggu keduanya sebelum makin parah, si tulang itu ngomong, "Kamu gimana sama, boruku ini? Kamu serius tidak?" Ya aku serius Tulang, kalau Tulang emang mengizinkan. Ya udah bawa papa mamamu biar kita ngobrol. Oh siap Tulang, entar kita di momen yang ini. Ya udah kamu ngomonglah, mama papa, jangan aku juga nggak mau lihat boru-boruku tergantung, kau sudah tua, dia pun sudah tua. Oh ya Tulang kita, doain aja supaya lebih jadi, kalau kamu mau serius bawa dulu mama papamu ke ke Bekasi ke rumah. Nah setelah kita rencananya mau ketemuan aja nggak ada marhusip atau apa, enggak. Jadi 2 minggu itu kita rencanakan mau datang, dia seminggu pulang, pas mendekati H-5 si almarhum tulang ini makin parah dan akhirnya mau nggak mau harus dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo dan itu lumayan lama di Rumah Sakit Harapan Bekasi Timur, itu lumayan lama karena harus apa namanya, proseduralnya dapat surat referensi untuk ke rumah SCM. Akhirnya akhirnya batallah pertemuan itu karena si tulang ini makin parah dan aku makin jagain bolak-balik setiap Sabtu Minggu. Dan akhirnya si tulang ini manggil, eee, dongan tubuhnya semua di arisan. Dia bilang, "Tolong uruslah dulu boruku ini dengan si Hombing." Terus ditanyalah gue sama para hula-hula itu, "Kamu mau serius nikah atau tidak?" "Mau." "Kau bawalah mama papamu." Ya kan aku mau bawa mama papaku stabil sangat hula-hula, cuman kan kondisinya nggak bisa. Kondisinya si tulang tuh di rumah sakit dan aku pun jagain setiap hari, Jumat, Sabtu, Minggu gitu loh, dan aku bolak-balik. Ya sudah, nah aku, eee, makin bingungnya kayak gitu, terus istriku bilang lagi, sebelum sakit dia sempat ngomong kayak gini, "Kamu kalau serius sama aku," sebelum si tulang sakit bilang kayak gini, "Aku nggak bisa tinggal di Bandung sama kamu." Ini sebulan sebelum sakit ya, aku lupa ceritanya, sebulan sebelum sakit, "Aku harus tinggal sama bapakku dan aku anak bungsu dan harus jagain mama papaku." "Oh aku siap," aku belain. Aku ngomonglah ke orang tuaku, "Ma, Pa, aku udah dapat kenalan boru Batak namanya Lena Sinaga. Kita, udah, mengarah kayak gini." "Oh nggak apa-apa." "Terus kenapa masalahnya, Nak?" "Aku nggak mungkin di mama, kan mama udah tahu aku jagain mama dari ICU dan semuanya udah 3 tahun. Kalau aku nggak lepas dari mama, aku nggak nikah-nikah, nggak apa-apa aku lepas dari mama pindah Jakarta." "Oh nggak apa-apa Mang, terus gimana?" "Aku kayaknya resign Mah, cari kerja di Jakarta." "Kenapa emang?" "Ya nggak mungkin lah aku nikah tiba-tiba nggak ada kerjaanku. Aku harus cari kerja." "Oh ya udah kau cari kerjalah." Nah pas proses cari kerja itu,
Akhirnya aku memutuskan resign dari PT Pulau Mas, dan aku memutuskan dari uang jam sostek dan sisa gaji dan tabunganku, cari pekerjaan lah di Jakarta. Dengan aku bolak-balik dan pacaran, akhirnya aku keterima, akhirnya aku udah proses di tahap 3, yaitu di psikotes dan akhirnya ngurusin tulang ini yang bolak-balik. Nah, pas posisi resign, akhirnya aku tinggal 2 minggu lah di rumah sakit ini, di Cipto Mangunkusumo ngurusin si tulang ini. Di sinilah aku ngurusin dari ganti baju, apa dan apa, karena si tulang ini nggak pernah mau nyari yang lain kecuali aku, padahal aku belum jadi nikah permainnya, itu suatu anugerah sih ya. Terus, akhirnya kita tentukanlah di rumah sakit buat marhusib, sedih banget sih ya, marhusib di rumah sakit, aku, bapak, mama, bicara di situ. Mama cuman ngomong kayak gini ke gua, "Papa, papa cuman punya duit 30 juta buat bantu kamu, pesta semua dari kamu." "Ya, Pa, aku tahu, cuman banyak hal yang harus aku pikirkan. Kalau nikahnya di Bandung, berat lah, ini orang tuanya sakit. Papa nggak mau tahu, kalau misal pun ke Jakarta, papa cuma bisa ngasih 10 juta." "Wah, nggak bisa, Pa." Gua galau setengah mati kan, galau setengah mati. Ya udahlah, uang sinamot segitu nggak mungkin. Aku bilang lah ke istriku, sebelum marusip itu, "Papa cuma bisa 30 juta acara di Bandung. Kita bareng-bareng ya nyari duit buat nalangin yang lainnya." Karena aku tahu 30 juta itu buat baju dan semuanya nggak cukup. Ada biaya yang lain yang harus kita kirim, misalnya hula-hula dari Jakarta, terus, acara yang lain yang harus disiapin buruh, acara lain yang disiapin laki-laki, dan itu mungkin nggak cukup. Aku tahu, ya ini nggak mungkin kamu pun kalau 30 sendiri pasti nggak menerima. Aku mau kok dari sisa gaji aku tiap bulan support. "Ah, ya udah nggak apa-apa sayang, kita komitmen bareng-bareng buat nikah." "Iya, dan aku juga butuh support nih untuk bagian-bagian ini untuk beberapa adat." "Oh ya nggak apa-apa, kita bareng-bareng dari gaji kita berdua untuk ngejar itu." Nah, singkat cerita, tulang ini ngomong lama-lama, aku nego ke papa mamaku untuk 30 juta pesta di kami, dengan resiko ada beberapa hal yang harus aku tanggung sendiri, dan si perempuan ini pun nego lah ke para hula-hula sama bapak-bapak dia, tulang-tulang hula-hula itu untuk mau nerima sinamot sebesar itu. Deal, itu mungkin kelihatannya ceritanya enak, tapi jujur yang nego di papa dimarahin kayak gini-gini, terus, bilang aku mau nyumbang apa, tapi ada biaya yang harus tanggung, ya udah dari 30 ya dari papa, sisanya dari gua gitu. Begitu juga dengan cewek, dan bersyukurnya cewek ini, calon istriku ini mau support aku. Nah, terus berjalannya persiapan, kita bilang tiba-tiba 2 minggu kemudian si tulang ini akhirnya mengembuskan napas terakhir dia, meninggal saat rawat jalan di rumah. Di situ gua ditelepon suruh datang, gua datang karena gua waktu itu istirahat dulu di rumah, karena 2 minggu udah lumayan capek ya jagain si tulang itu, sampai sebulan lah, sebulan 2 minggu sekali, 3 hari pulang, 2 minggu lagi jagain, akhirnya aku putusin seminggu tinggal di rumah, tiba-tiba si tulang ini meninggal. Pas si tulang ini meninggal, aku dipaksa untuk menikah langsung di depan mayat, karena biar dibuat saur matua. Gua nangis di situ. Dia bilang waktu itu adalah para hula-hula bilangnya, "Biar sangap ni, eee, opungon asa boi lalalalah tibuan tu huta." Terus aku ngomong ke kakak itu, ke kakak ipar aku yang nomor 2 dan nomor 3, "Kak, aku bukan masalah nikah nggak nikahnya. Pertama, aku merasa kurang nyaman kalau menikah di depan mayat." Itu yang pertama. Karena buat aku menikah itu harus di depan pendeta dan ditabiskan oleh pendeta. Kedua, Kak, yang aku tahu bahwa, bawa, almarhum ke Medan saat, opung aku itu biayanya nggak dikit. Sebagai pestanya aja sama biayanya hampir habis sekitar 150 sampai 200 juta. Aku jujur nggak bisa support, Kak, dan aku pun pasti nggak support. Cuman, keluarga apakah siap, Kak, dengan dana segitu? Ketiga, aku bilang, aku bujukin para kakak-kakak ipar itu, aku ngomong cuman nggak di depan para hula-hula kan. Ketiga, aku bilang, "Yang sekarang kita lebih baik," kan si Amang ini juga bilang, "jangan langsung kemarin.
kemarin istri aku cerita, terus 2 kakak iparku pun cerita yang cewek, bahwa dia nggak mau ngebebanin, minta untuk kita ngurusin nikah aku dulu, amanat kata si Amang itu. Oh ya udahlah, akhirnya mereka fighting ke para hula-hula itu untuk tidak dibawa ke Medan dan tidak menikahkan langsung, karena ya itu biaya lumayan habis banyak juga, kekasih aku dan duit aku juga lumayan support-lah bolak-balik Bandung buat, apa namanya, pengobatan, sampai dia meninggal, sampai biaya untuk itu kan lumayan gede juga ya namanya adat Batak kan. Ya udah, akhirnya aku lumayan diteror sama hula-hula itu. Jadi pas di situ aku dimarahin untuk tidak ikut campur karena aku bukan bagian keluarga itu, dan aku disuruh diam aja. Akhirnya aku nongkrong di warung ujung gitu, di tempat keluarga Karang Taruna, dan situ pun aku dimarahin pula. Selama 2 hari aku udah kayak orang gila, akhirnya aku terpaksa stabi sanggap stabi hula-hula. Aku mau bertanya, kalau aku memang nggak boleh, ya sudahlah biarkan aku duduk di sini. Jika memang aku dimarahin pula dan aku harus bantuin, di mana aku berdiri, kataku. Jika memang aku nggak boleh dan hula-hula kebingungan butuh bantuan, ya silakan suruh buru-buru hula-hula, stabi sanggap stabi kalau aku nggak boleh. Tapi ujung-ujungnya kalau aku, ya tolong jangan dimarahi, di manalah kakiku berdiri. Oh ya udah nggak apa-apa kau bantuin. Di situlah mereka rada-rada pucat karena sebenarnya mereka marah karena aku tidak mengizinkan sahur matua, tapi bukan masalah apa-apa karena aku berpikir jangan alani sangap tapi akhirnya boncos gitu, utang sana sini. Karena kan kita hidup harus realistis kan. Dan aku bilang, "Ya sudah, kita punya komitmen waktu itu 5 tahun setelah meninggal atau, mayatnya sudah kering kita akan bawa ke tugunya si Amang ini yang udah disiapkan di Medan. Kenapa? Buat aku nggak mau kubawa tubuhnya jika belum kering ke tugu yang di Medan. Kenapa? Karena aku lihat nantulangku sama opungku, dia melihat tubuhnya itu malah disaksak itu dikeringin manual, yang ada adalah karmanya banyak gitu, obrak-abrik dan aku nggak mau ngalamin itu. Aku bilang, "Aku lihat di mataku sendiri, opungku laki-laki dibawa ke tugu, pas 4 tahun, 5 tahun tulangnya belum kering dan dipaksa dibersihin, dikulitin, yang ada nan tulang itu banyak sakit dan aku nggak mau itu karmanya di aku. Kalau Kakak-Kakak mau silakan." Akhirnya kita kesepakatan tidak, tunggu kering dan aku bilang di kitab perjanjian keluaran pun yang dibawa bukan daging, tulang belulang tunggu kering dulu baru dibawa, dan aku pengen itu pun dilakukan. Akhirnya kita deal 5 tahun, kita ngobrol bahwa fix kita 1 tahun bahwa kita akan, menikah. Jadi 1 tahun ini persiapan pengumpulan dana dan semuanya. Disitulah aku benar-benar ngumpulin duit karena papaku hanya mau backup waktu itu cuman, apa namanya, eee aku bilang, "Mau cuman backup sinamot aja," dan sampai biaya lain tuh dia janji mau bantuin akhirnya lepas tangan dan itu buat aku pusing setengah mati. Di tengah jalan kita berdua janji hidup irit sampai dihina banyak orang. Jadi waktu kita persiapan 1 tahun itu, aku makan cuman punya budget cuman 15.000 gitu. Aku inget banget waktu training di Shopee, kita nabung uang, aku cuman pegang 2 juta, 1 juta kosan, 1 juta buat hidup, dan aku punya target sehari cuman makan 15.000 3 kali makan. Dan aku usahakan bagaimanapun caranya aku jalan kaki dan aku naik motor kalau mengapeli istriku atau bantu istriku untuk berbagai acara persiapan pernikahan. Dan itu pun kadang-kadang ditambahin lah 100, 200 kalau aku memang harus pergi ke tempat-tempat yang emang harus bantu istriku, karena dia kan papanya nggak ada, kakak-kakaknya di luar kota buat persiapan pernikahan. Dia di rumahnya bareng jadinya awalnya sama papanya jadi sama kakak nomor 4 gitu kan. Jadi aku ada yang jagain lah untuk jaga semuanya. Di situ, nah akhirnya, satu titik lagi adalah di situ kita bingung cara ngongkosinnya gimana. Puji Tuhannya aku stres, aku puji Tuhannya akhirnya ada natua-tua bilang, "Udahlah, para natua-tua nih holong tuh tuh gara-gara perlakuanmu sama almarhum si tulang itu, papanya Lena ini. Kamu mintalah tolong para hula-hula itu, kan si Lena ini katanya punya arisan, ikut arisan setahun ini aktif.
biarlah dia menangnya pas kalian nikah. Jadi biayanya dari uang menang itu. Jadi kamu nggak ngambil uang apa dan apanya. Aku seneng banget, aku akhirnya mengelak lah dengan istriku ngadep semua hula-hula, karena istriku ikut 3 arisan sinaga. Aku mengelak, aku minta tolong, dan aku waktu itu ditolongin banget sama tuh, hula-hulaku Amanitila, aku dibantuin banget. Sampai sekarang aku bener-bener respect banget sama dia lah, kalau ada masalah apa-apa dengan keluarga Sinaga, dia yang selalu ngarahin aku untuk jadi baik gitu, dan dia bener-bener tulus. Ya udah, terus tiba-tiba papa ngomong, "Nggak ada seragam kalian." "Aduh Pa, aku nggak ada seragam, duit kayak gini gini gini." "Buatlah begini begini." Aku ditekan setengah mati. Akhirnya aku sama istriku juga bilang, "Aduh seragam, kalau ada seragam, wah total-total berarti 3 arisan Sinaga juga ada sekitar 60 seragam yang belum cowoknya 40." Aku makin gila. "Terus gimana ya?" "Ya papa kamu yang nyuruh." "Aku udah nolak sih tapi dipaksa." "Ya gaji kita nggak cukup." "Ya udah deh aku coba muter ke Tanah Abang tempat aku kerja." Aku akhirnya, bawa duit cuman 1.200.000, 1.200.000, gue datang ke langganan gua yang baru 2 bulan. 2 bulan aku kenal lah, namanya Ko Agus. 2 bulan itu aku kenal, baru 2 bulan aku kenal sama Ko Agus itu. "Kenapa lu, Pri? Lu masih di Pulau Mas?" "Enggak kok, gue udah resign." "Ngapain lu resign?" Kayak orang bener, "Enggak kok, gue mau nikah, gue udah lama nggak gue udah tua, gue juga pengen nikah. Kebetulan gue dapet calon Jakarta, gue harus berkorban, gue harus, ngejar cita-cita gue begini gini." "Kamu kerja di mana?" "Di PT ini kok." "Oh, lu kayak orang gila banget, kenapa?" "Kok, boleh jujur nggak kok, ada bahan, kebaya nggak kok?" Kebaya ya? Oh, ada. Tapi lu ada duit?" "Jujur kok gue nggak ada duit. Gue cuman punya duit 1.200.000 kok." "Emang lu butuh berapa?" "Gue butuh buat 80 orang kok. 60 orang buat keluarga cewek, 20 orang buat keluarga cowok." "Oh." Terus, ya udah gue bantu. Ini harusnya 5.600.000, berapa, 12 juta gitu kan. Harusnya 12 juta, lu bayar 1.200.000 aja, lu bayar tuh di kas sana, bilangin atas nama gua. Ini kado gua lah buat lu. Gua di situ nangis banget, gua nangis banget. Gua dapat 2 roll buat 80 orang, seragam kebaya tanpa duit yang gede, 1.200.000 gitu, gua nangis banget. Gua bawa gua gua bawanya naik Grab, telepon bini gua seneng banget. Dia datang dari kantornya, kita bawa Grab, angkut sendiri, kita bawa, dan akhirnya cuman habis total sama sama apa namanya, sama sama, biaya Grab-nya itu cuma 1,5 lah. Aku bawa 2 roll gede itu sana, dan resikonya ya udah karena gua dapat murah, ya mau nggak mau gua guntingin sendiri kan. Nah, masalah lagi datang. Dia bilang adalah gini, "Wah Yang, aku punya budaya nih, di teman-teman aku harus begini begini begini." Ya udah kita cari dapet. Sampai dia bilang, "Aku pengen Yang kamu juga nggak direndahin teman-teman aku, gimana nih foto, terus video, terus apa namanya, ngaturin teman-teman kita I.O." Karena case-nya waktu itu adalah kalau aku pakai saudara, dia mintanya banyak cuy. Gue stres banget karena mintanya apa, baju, dandan, uang, transport. Ya 1 orang 2 juta sendiri kan. Wah gue stres. 4 orang 8 juta, dua kali 4, 8 juta. Wah ini mah bukan nolongin, dalam hati gue meres, tapi kan nggak mungkin kan ya. Gue ngomong gitu ke inang Buddha sama ke saudara-saudara sepupu gue kan. Ah ya udah, gue gimana caranya. Terus foto video pun mintanya, apa namanya, video juga harus bagaimana caranya biar nggak sindir kali, karena jujur waktu-waktu kita nggak ada duit, kita tuh ngamplopnya receh jujur. Kita ngasih tuh 50.000, sampai sekarang tuh masih, kemarin tuh gue dihina banget. "Lu stasiun manajer, temen lu nikah ngasih gocap." Gue bilang, "Gue nggak punya duit brother, gue habis duit gue buat nikahan." Gue dibully abis sama teman kerjaan gue, cuman ya udah, paling banter gue bisa ngasih cepet. Dan itu buat di level kami di saat ini bilangnya, "Lu nggak ngormatin." Tapi mau gimana, gue bilang, "Gue habis duit karena papanya almarhum istri gue meninggal, dan dia sendiri sekarang banyak duit gue yang harus gue fokusin buat nyiapin pernikahan kami," gitu.
Dia bilang, "Gimana Yang, kalau ini gini-gini gimana? Terus ntar bos kamu datang sama bos aku datang." Aku stres. Akhirnya aku mainlah di pameran Bandung pernikahan. Tak, aku kaget, aku merasa nggak enak karena kan posisinya aku udah pindah ke HKBP. Jadi pas aku muter, buset, ini IO di bawah Wardov Tante Tina semua nih. Tina istrinya Om Daniel, pendeta PDM Daniel STH. Sekarang udah PDT kayak di Aruna, wakil gembala GB Aruna. Aduh, ketemu-ketemu junior semua, gue rada-rada nggak enak. Terus istri gue memilih suatu vendor yang gue kaget. Karena gue pikirnya, oh biasa, yang aku pengen vendor ini deh, aman buat kita. Deng deng, 70 juta. Wah, gue bingung nih. Wah, cerit. 70 juta itu buat foto doang. Terus gue nego-nego, akhirnya dapatlah yang buat 30 juta. Itu dari prawedding sampai nikahan. Dan gue udah ngomong statement, kok gue cuma punya budget segini, ini budgetnya gimana? Karena jujur buat nikahan Batak lu berat, begini, 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 begini. Akhirnya kita ngobrol, nego-nego, akhirnya dan kondisi keadaan, akhirnya kita dealkan sama Koko ini adalah namanya Ko Wawan di One Wedding Organizer atau Rudy Estelo, fotografer, kita mendealkan dari IO pernikahan sama snacknya nasional karena ada beberapa bos yang akan datang. Jadi kita nego di situ dan puji Tuhannya dia ngasih diskon 30 juta. Total harusnya 80, dia cuma minta 60 50 juta. Gue nangis lagi di situ. Cuman ngomong gini, "Pri, gue tahu lu junior gue. Walaupun gue bukan beda gereja, tapi lu satu sinode sama gue. Gue bantu lu gimana supaya lu mencapai tujuan lu menikah." Gue nangis di situ. Bukan gereja gue yang bantuin cuy, bukan rombongan junior-junior gue yang gereja Sukawarna, enggak. Teman-teman gue yang dari Karwangi yang bantuin, yang cuma kenalnya cuma say hi atau event doang di sinode. Gue nangis di situ. Kawan nanya, dia konselingin gue, ngajarin gue BPA yang seharusnya sama senior gue. Gue diajarin gimana caranya untuk membangun rumah tangga yang emang waktu itu sempat ribut, hampir nggak jadi juga nikah gara-gara satu laki-laki yang ganggu hubungan gue sama calon bini gue. Tapi puji Tuhannya semua dengan baik. Di pernikahan, akhirnya soal gedung. Gedung, istri aku bilang, gimana nih gedung? Ya udah yang gedung samping sini aja yang biasa-biasa aja, tapi semuanya baik, makanan baik, tapi ada tempat penginapan. Akhirnya kita milih di Gedung Lanu Sulaiman karena waktu itu papa sangat keberatan buat gedung yang gede karena dia akan mikirnya biaya adat bagian dia cukup besar untuk titik marakup sama lalalala. Karena itu lumayan gede. Karena dia pikir kalau misalnya gedungnya lebih gede dari nikahan adik gua harus bayarnya lebih. Ya sudah. Dan di situ posisinya tiba-tiba tulang gua yang sempat batal itu bermanuver. Wah, mengganggu nikahan gua banget persiapan. Menghina gua semua karena jujur ya, uang kami hidup sederhana, apa-apa kami ngangkot, sampai kami prawedding pun ditanya, "Di mana, oh, Pri, mobil lu?" "Enggak kok, kita nggak punya mobil." "Nggak mungkin lah lu dana segini lumayan puyeng, nggak punya mobil." "Bener kok, gua modal kaki." "Bener kok, kita cuman pengen nyenengin istri gua, biar ya nikah ini baik, semua orang melihatnya baik dan emang usaha gua maksimal kok." "Ah, serius lu, Pri?" "Iya kok." Kita nyewa-nyewa, apa namanya, Grab. Jadi yang si vendor ini, IO ini, pas prawedding dia naik mobil, kita naik Grab pindah-pindah. Kebayang dong, sampai bayar Ancol tuh, dia jadi bayar sendiri. Harusnya dibayarin gue nangis banget asli. Malu lah. Di situ yang gue merasa. Pas hari H, akhirnya gue pikir ya udahlah gimana caranya berhikmat. Akhirnya kita punya IO semua, dibantuin banget sama Ko di HKBP sound system bermasalah, Ko tiba-tiba mau bantuin sama Ko Rudi karena di Karwangi dia memang Ko Rudi ini ahli di sound system, dia benerin, bisa jalan. Terus gua bersyukur snack yang di gereja pun cukup karena kita kaget ya pas hari H itu pernikahan gua datang
buat pemberkatan Martupol tuh hampir 200 orang, sedangkan snack gue siapin cuma 100 orang dan puji Tuhannya tidak ada yang komplain gitu kan. Pas di nikahan adat semua orang Jakarta, Bandung datang, gedung penuh, awalnya udah ada yang heboh sih. Jadi nggak tahu kenapa gue doa, kok gue feeling nggak enak ya. Akhirnya gue bilang waktu itu ke vendor gue, "Tolong dong semua, apa namanya, papan bunga disingkirkan, taruh belakang dulu," taruh di belakang. Dan feeling gue benar banget, dia udah menghina-menghina gue, meledek-ledek gue, ngegedor-gedor gue yang lagi pulang dari gereja, lagi persiapan dandan. Akhirnya gue berantem. Akhirnya gue bilang mau berantem tapi mau gimana ya, udah pesta adat mau mau pesta gitu kan, aku bilang ke vendor, "Tolong dong brother, yang di belakang papan taruh depan," baru di situ reda. Dan aku bilang, "Tolong bentar Kak, ini kita lagi dandan, tolong hargai." Akhirnya cuek, dan para vendor waktu itu adalah teman-teman kita dari tim vendor Mekarwangi yang di bawah naungan One Wedding STO, pasang badan sampai mereka bilang, Pri, gue udah nggak mau lagi terima nikahan Batak, cukup lu junior gue, yang lain ogah gue. Ini pengalaman pahit banget gue udah tahu bakal pahit, tapi karena lu junior gue baru bantuin." Udah, kita pesta adat, akhirnya pas lihat papan nama kita beberapa orang, si orang ini malah balik kanan ninggalin, terus menurut gue nggak apa-apa lah. Toh yang lain tulang-tulang gue sangap, cuma satu orang yang emang nggak suka balik kanan, whatever. Toh ini bukan bukan tulang gua yang barunya gua deketin, cuman adiknya tulangnya ini, ya udah menurut gua whatever lah. Dah, pesta adat jalan, meriah, semuanya puji Tuhan lancar, dan akhirnya aku bisa menikah, semua orang tercukupi, tidak ada yang kekurangan, dan puji Tuhannya lagi adalah aku nggak ada utang setelah nikah itu. Setelah aku bongkar semuanya, aku BEP, tidak rugi, tidak untung, pokoknya ngepas, walaupun tabungan kami hancur. Hancur dalam artian, ya kami hidup pas-pasan. Ingat banget kami makan cuman sehari sekali, sampai nunggu gajian sekitar 2 minggu, karena uang amplop kami pun buat bayar-bayar semua kan. Itu aja cerita dari aku, buat teman-teman semoga bermanfaat. Terima kasih. Sana. Oke, terima kasih Bang Priyanto, Daniel. Kalau kalau ini sharing aja ya Bang Priyanto. Kalau didengar-dengar dari cerita Bang Priyanto, itu bener-bener banyak banget ya. Dibantu, diberkati dari Tuhan. Ada aja gitu bantuan dari orang yang nggak terduga. Soalnya dari tadi Bang Priyanto ngomong tiba-tiba dibantu dari ini yang nggak pernah diduga. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau nanya sama Bang Priyanto soal tadi yang Bang Priyanto podcast, boleh? Ada yang mau nanya sama Bang Priyanto kita? Ada suaraku? Halo guys. Atau ada yang mau Tutup ya, Han. sharing? Tutup aja. Oke, oke. Ini Berarti nggak ada udah yang nanya selesai nih. lah ya kita podcast. Nggak ada yang nanya nih. Halo kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, Ito, Lae, semuanya. Oke, berarti nggak ada ya. Berarti kita tutup podcast hari ini. Terima kasih Bang Priyanto, terima kasih teman-teman yang udah naik. Jangan lupa besok Senin datang lagi ya di podcast selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Lanjut Cindy. Cindy.